warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Cynthia Arni Melgiana, NPM 90 dari kelas PBSI 4A akan menjawab soal UAS perkembangan telaah kurikulum. Yang pertama yaitu apa relevansi antara istilah curere dengan kurikulum pada saat ini? Langsung saja ya. Curere berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat berpacu dan surir yang berarti berlari. Istilah kurikulum pertama kali dulu digunakan dalam dunia olahraga, khususnya pada bidang atletik pada saat masa Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, kurikulum berasal dari kata courir yang memiliki arti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish. Untuk mendapatkan medali atau penghargaan, ya kan? Jarak yang ditempuh itu kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang di dalamnya. Nah, program tersebut kemudian berisi tentang mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, baik peserta didik selama kurun waktu yang ditentukan. Kemudian pengertian kurikulum secara terminologis yaitu kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa peserta didik sekolah untuk menempuh ijazah. Lalu yang kedua yaitu jelaskan asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Asas-asasnya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, asas filosofis. Asas filosofis dikaitkan oleh output, yaitu output sendiri dan harus mengingat berbasis budaya, aturan, hukum yang ada dalam suatu negara. Asas ini dikatakan mengacu pada cita-cita bangsa yaitu Pancasila. Yang kedua, asas psikologi, yaitu pada asas ini mengacu pada kegiatan yang bersifat psikologis atau kognitif siswa. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini mengacu pada hubungan antara masyarakat, lingkungan, budaya, dan kepentingan sosial. Yang keempat nih, yang terakhir yaitu aspek iptek, ilmu dan teknologi. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan berbagai sistem penyampaian hingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah apa yang Anda ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Model pengembangan kurikulum yaitu model administratif atau garis komando atau Lensstaff merupakan pola pengembangan kurikulum paling awal dan merupakan pola pengembangan kurikulum yang terkenal. Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada kerja atasan bawahan atau top down yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Model ini memiliki langkah-langkah, teman-teman. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, administrator pendidikan atau pemimpin membentuk komisi pengarah. Yang kedua, komisi pengarah bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip, dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi dan tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah sekolah. Yang ketiga, komisi kerja pengembangan kurikulum yang membentuk tugas untuk mengembangkan kurikulum secara operasional. Nah, secara operasional mencakup keseluruhan komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu. Yang keempat, yaitu komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak tentu. Ya, berikutnya yaitu nomor 4. Mengapa kurikulum 1964 diganti ke kurikulum 1968?
Karena ada isu kurikulum pada masa Orde Baru sehingga muncul kurikulum baru. Dan yang kedua yaitu karena ada Pancawardhana yang disempurnakan. Oke, yang kelima yaitu jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1945. Landasannya yaitu yang pertama adalah fleksibilitas program, yaitu penyelenggaraan pendidikan keterampilan pada setiap program harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan baik pemerintah, masyarakat, serta orang tua untuk menyediakan dana bagi kelangsungan studi tersebut. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini yaitu efisiensi waktu, penggunaan dana dan tenaga secara optimal. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Kurikulum 1975 memiliki 4 macam tujuan, yaitu tujuan umum, yaitu pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusi, yaitu pada tahap tingkatan lembaga, meliputi SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu untuk setiap bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan setiap pokok pembahasan. Nah, yang keempat, kontinuitas. Dalam penyusunan kurikulum, ketiga jenjang sekolah tersebut hendaknya selalu dihubungkan secara hierarkis dan fungsional. Dan yang kelima, pendidikan seumur hidup. Nah, pendidikan seumur hidup ini memberikan pendidikan ilmu dasar bakal untuk belajar seumur hidup sehingga memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan potensi-potensi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Itu nomor 5, teman-teman. Nomor 6 yaitu apa karakteristik kurikulum 1984? Karakteristiknya yaitu berorientasi pada tujuan instruksional yang pertama. Yang kedua, pendekatan pembelajaran CBSA. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan perjuangan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Yang keempat, materi pembelajaran menggunakan pendekatan spiritual. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan latihan. Oke, dan kelebihan dari kurikulum ini yang pertama yaitu memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Lalu, keterlibatan siswa dalam bidang kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian menyampaikan pendapat tadi. Terus, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang terakhir, masyarakat keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Oke, nomor 7. Sebut dan jelaskan kelemahan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kurang potensial dalam menjabarkan KTSP atau masih rendahnya kualitas guru. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, yaitu kurangnya guru yang berkualitas dan profesional. Oke, nomor 8, apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal atau KBL? KBL merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah itu sendiri. Oke, nomor 9. Sebut dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Tahap-tahap perkembangan kurikulum yaitu yang pertama yaitu
pembangun kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Yang dimaksud pada tingkat ini, ruang lingkup nasional meliputi pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, membangun kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah yang mencakup 3 aspek pokok. Nah, 3 aspek pokok itu yang pertama, merumuskan tujuan sekolah. Yang kedua, penetapan isi struktur program. Yang ketiga, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Nah, yang keempat, yang ketiga yaitu pembangunan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Pada tahap ini, perkembangan kurikulum pada tingkat studi dilakukan baik dalam bentuk mengembangkan silabus bidang studi untuk setiap semester. Yang terakhir, pengembangan kurikulum tingkat kelas. Sebagai contoh, pada tahap ini seorang guru perlu menyusun program pembelajaran seperti RPP, modul, dan paket. Yang terakhir, apakah yang Anda ketahui mengenai Adiwiyata? Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah agar menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah, sehingga di kemudian hari warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu tadi soal-soal UAS telaah perkembangan kurikulum serta jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.